Berdasarkan cerita tradisional Jawa, Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15. Demak lepas dari Majapahit yang mulai melemah. Di bawah Sultan Trenggana pada abad ke-16, Demak mencapai puncak kekuasaannya. Sultan Trenggana memimpin ekspansi besar, termasuk menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa yang kala itu di bawah kerajaan Sunda. Lewat pertempuran hebat di tahun 1527, pasukan Demak yang dipimpin Fathahillah berhasil mengusir Portugal dan Sunda. Sunda Kelapa pun diubah namanya jadi Jayakarta, yang kelak dikenal sebagai Jakarta. Namun, setelah Sultan Trenggana wafat di tahun 1546, perebutan kekuasaan pecah. Sunan Prawoto naik takhta, namun tak lama ia dibunuh oleh suruhan Arya Penangsang. Perebutan takhta terus berlanjut sampai akhirnya Joko Tingkir mengakhiri perselisihan dan memindahkan kekuasaan ke Pajang. Kesultanan Demak meninggalkan warisan besar sebagai pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa. Inilah kisah seorang pemimpin besar yang menjadi pelopor Islam di Jawa. Ia adalah Raden Patah yang lahir di Palembang pada 1455. Ia diduga putra Raja Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dengan seorang selir Tionghoa bernama Siu Banci, yang karena kecemburuan permaisuri raja diasingkan ke Palembang dan dinikahkan dengan Arya Damar, Adipati Palembang. Ketika dewasa, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak, pusat kekuatan Islam pertama di Jawa, dan memerintah dengan kebijaksanaan serta penuh toleransi. Ia meresmikan Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahannya dan memperkenalkan Kitab Salokantara sebagai hukum kerajaan. Meski seorang pemimpin Islam, Raden Patah memegang teguh wasiat gurunya, Sunan Ampel, untuk tidak memerangi umat Hindu dan Buddha. Sepanjang hidupnya, Raden Patah selalu menjaga kedamaian antara umat beragama hingga wafat di Demak pada 1518.